Belakangan, fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor ke pemadam kebakaran ketimbang polisi mencuat. Melihat fenomena tersebut, Polri mengakui bahwa sebagian warga memang lebih memilih menghubungi damkar ketimbang polisi. Hal tersebut diungkap Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo di Komisi 3 DPR yang berangkat dari fakta bahwa Quick Response Time di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT masih berada di atas batas ideal internasional, yakni 10 menit. Fenomena tersebut memberikan beban baru bagi damkar. Selain memadamkan api, petugas seringkali diminta menyelesaikan persoalan non-kebakaran, seperti mengevakuasi ular di rumah warga, menyelamatkan jari anak yang terjepit grendel jendela, hingga mengusir pocong. Melihat fenomena lapor damkar, sejatinya menjadi evaluasi bagi internal kepolisian untuk memperbaiki diri. Karena polisi memiliki struktur pelayanan yang kuat hingga ke akar rumput, terutama melalui Babin Kamtibnas yang bekerja 24 jam. Dan laporan masyarakat lambatnya quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar karena damkar quick response cepat. Dan dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Lapor Ati, saya mengalami keuangan sulit. Ya jangan dong, kalau itu ngapain lapor polisi? Kalau lama responnya begini saya telepon damkar aja deh kalau begitu. Ya damkar juga nggak bakal ngasih kamu uang, bisa bantu apa gitu. Tapi saya tadi kan sempat ya di awal kita buka Apa Kabar Indonesia Pagi, saya telepon ke 110, tapi responsif kok. Responnya cepat ya? Cepat, langsung diangkat. Tapi langsung ditindaklanjuti nggak? Kan pertanyaannya begitu. Enggak, kan saya hanya memberikan semangat. Biar semangat Pak Polisi karena sebentar lagi ada laporan banyak masuk ke situ ya kan. Ya, kemarin juga kita sudah mendengarkan bagaimana Komjen Dedi Prasetyo selaku Wakapolri menyatakan bahwa memang ada kekurangan dari respon terkait laporan masyarakat yang masuk ke kepolisian. Itu dia. Akhirnya masyarakat kok lebih memilih melakukan pengaduan ini ke damkar ya dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya itu hanya pembanding Ti. Kenapa tuh? Karena kan hanya menganalogikan saja kenapa harus ke damkar. Karena kan untuk mengusir pocong, untuk menangkap ular, apakah memang harus polisi? Apakah memang menjadi tugas polisi? Kan begitu. Tapi kalau di luar negeri kan ada 911 yang juga kurang lebih ada pihak kepolisian, ada fire department, yang juga akhirnya sama-sama turun langsung juga untuk merespon masyarakat. Kita langsung tanya saja dengan narasumber sebenarnya. Kita panjang-panjang ya. Dengan yang hadir pada pagi hari ini sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa lagi nih, Ati? Kemudian juga ada Bang Edi Hasibuan, yakni Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, saya mau ke Pak Arianto dulu deh. Pak Arianto, ini kita bertanya-tanya ya, kalau kita mengutip pernyataan dari Wakapolri, walaupun kita mengapresiasi ternyata sudah ada langkah untuk memperbaiki apa yang selama ini kurang di tubuh kepolisian. Tapi ini katanya lambat merespon, quick respon di atas 10 menit. Nah, menurut Pak Arianto sendiri, sebenarnya kalau berbicara mengenai apa sih akar masalahnya, kenapa kok pihak kepolisian bisa lambat merespon? Apakah karena masalahnya mungkin SDM-nya, sistemnya, atau manajemen layanan publiknya nih yang sebenarnya lama? Semuanya. Semuanya, Pak? Semuanya faktor itu, ya. Semuanya faktor sehingga mengakibatkan polisi tidak bisa cepat respon. Banyak sekali. Nomor satu, ya, yang paling menonjol pasti orangnya. SDM. Orangnya sedikit. Sedikit karena apa? Kejadian-kejadian yang terjadi itu banyak, sehingga orangnya, contohnya sekarang di polsek ya. Waktu dulu saya satu polsek itu di daerah sana cuma 10 orang dulu waktu itu. Kejadiannya jauh-jauh di sana banyak sekali gitu kan. Nah itu sehingga nomor satu jumlah orangnya nggak cukup. Yang kedua sarananya. Belum tentu setiap daerah itu punya sarana yang cepat seperti itu. Kalau ada motornya, bensinnya kadang-kadang tidak cukup karena dukungan kan cuma 2 liter. Ya, yang ketiga lagi anggarannya. Yang keempat lagi moralitas daripada anggotanya itu sendiri, ya gitu kan. Ada anggota yang rajin, ada yang malas karena ya mungkin malas karena begitu setiap mau bergerak nggak ada sarana, nggak ada ini, akhirnya lama-lama yang nggak jadi bergerak gitu ya. Itulah akibat daripada itulah maka kemudian kita tuh nggak bisa seperti idealis. Tapi kan damkar juga kayaknya banyak kendala juga Pak, tapi kok responsif gitu.
saya tidak menafikan bahwa polisi itu tadi merendah karena itu ya, tapi kenyataannya memang kayak gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Dede itu saya kaget karena gini, berarti ini contoh bahwa polisi itu memang betul-betul mau memperbaiki diri, sadar. Terbuka karena begitu ya, kalau menurut Pak. saya ya, kecepatan untuk datang ke TKP itu, dulu waktu saya masih dinas itu, saya pernah ke Jepang, ke Amerika itu, hitungannya tadi itu. Di bawah 10 menit. Quick respon itu berapa? Waktu saya di Jepang dulu mah cuma 3-4 menit waktu. Wow. Iya, karena Quick apa? respon itu dalam arti apa sih Pak Arianto? Kita Ada setelah laporan menghubungi dan langsung jalan. kecepatan. Jadi hitungannya standar dunia itu ya, begitu ada laporan kecepatan sampai TKP itu berapa menit gitu. Nah, gitu. Kalau polisi di Indonesia jangankan menit, jam kadang-kadang, ala hari. Mungkin Atau ya. bahkan begini Karena Pak Ari. tempatnya jauh kan. Ya, gitu. oke. Itu kan kita Sarananya. berbicara Itu SDM, nggak bisa fasilitas. di- Tapi kalau kemudian kita berbicara SOP, Pak Arianto, terkadang gini, hal simpelnya adalah ketika kita mungkin melaporkan ada kehilangan motor, ada kehilangan orang. Ya. Biasanya tuh ada SOP yang menyatakan bahwa harus menunggu 1 kali 24 jam dulu untuk dinyatakan hilang, begitu. Oh, Artinya bukan, ada bukan. tindak lanjut Itu seperti bukan, atau bukan, seperti bukan apa, itu. Pak? Yang saya dengar itu kalau harus 24 jam itu dinyatakan hilang itu kalau orang hilang. Oke, orang hilang Tapi kalau ya. barang hilang ya seketika dong. Berarti seketika. Karena Nanti copet keburu itu udah ya, digadein di tempat lain ya. ada orang laporan kecopetan harusnya polisi ya langsung ke sana, harusnya Iya, iya. teorinya Oke. begitu. Saya Berarti- pernah praktekkan itu, Pak. Saya waktu itu masih piket waktu itu ya. Di Temanggung, saya piket, saya perwira. Ya. Ya. Piket jam 4 pagi. Itu di sebelah ada orang telepon, "Kering, Pak, rumah saya ada maling ini, Pak, ini." Oke. Saya pakai motor sendiri datang ke situ, sampai ke sana. Ternyata itu ada jejaknya, saya naik sampai naik ke apa itu? Gentengnya dia itu, walaupun nggak ketangkep ya, tapi itu yang namanya quick response kayak gitu. Betul. Jadi orang begitu lapor waktu itu Langsung saya hadir ya. nggak sampai 5 menit saya karena saya pakai motor. Oke. Tapi nggak akan mungkin itu dilakukan oleh polisi seluruh Indonesia kan. Iya, iya, betul. Kondisinya kan beda-beda Iya, ya iya, gitu. iya. Itu. Tergantung daerah juga tadi Iya, Pak Arya iya. menyampaikan. Tapi kan sebenarnya kalau kata Wakapolri kan ada do and don'ts-nya sebenarnya menjadi panduan Iya. dari pihak kepolisian untuk bertugas. Iya. Ini termasuk dengan kecepatan pelayanan nggak sebenarnya? Ya. Yang bikin do and don't saya termasuk yang nyarankan ya. Wow. Supaya polisi gampang yang di lapangan itu ya. Kalau kita kan dulu kan pedoman kerja itu harus begini pakai teori gini. Anggota kan nggak pernah baca itu Pak intinya. Sekarang kita berubah menjadi supaya pelayanan itu meningkat. Iya, Ini iya. kamu harus kerjakan seperti ini dan jangan kerjakan seperti ini. Contohnya itu tadi. Kalau udah pelayanan kamu kerjakan menerima telepon saja. Sekarang kita harus drill, Bu. Iya, iya. Kalau sekarang, halo dari mana? Marah-marah gitu. Harusnya tuh standarnya kayak di hotel-hotel tuh. Selamat pagi, apa yang bisa kami bantu? Itu ya untuk menerapkan kayak gitu tuh dulu saya tahunan itu. Supaya anggota 460.000 kalau sekarang ya itu Pak. Susah Pak untuk merubahnya. Halo selamat pagi, apa yang bisa saya bantu? Itu susah Pak. Iya, iya. Nah, belakangan ini kan nggak pernah detail lagi. Ya. Nah sekarang itu kita masukkan di dudun dan itu. Ini termasuk damkar itu ya saya juga menyampaikan. Kalau mau bagus ya pelayanan itu, contoh damkar. Saya yang mengatakan gitu Pak. Belajar ya dengan mereka. Ya belajar dari beliau memang itu hebat, itu yang digemari masyarakat ya. Boleh nggak saya ceritain polisi Inggris? Nah, boleh dong Pak. Boleh dong, Pak. Sebelum kita ke Bang Saya Edi. dulu ya, saya dulu waktu di pendidikan diajari ini polisi itu ya kamu melayani tidak hanya kejahatan saja, semua apa yang dibutuhkan harus dilayani. Oke. Kasihkan film saya, seorang nenek-nenek di Inggris itu 80 tahun umurnya, telepon bos, sana kan istilahnya apa boy apa itu ya. Ini apa burung saya lepas, burung beo. Ya. Peliharaan. Polisinya datang sana Pak, lepas sepatu naik ke genteng seperti saya dulu. Saya jadi ingat dulu saya itu ngejar maling, dituburlah itu, kena ekornya. Oke. Tapi brodol kan ekornya, Ya. Ya. tangkep. Berarti nggak ada alasan dong ya Dapat. kalau misalnya tiba-tiba Dimarahin habis itu. Gini dapat. Kalau polisi Indonesia tuh ngapain kayak gitu diambilkan gitu. ya. Tapi ini polisinya sampaikan maaf gini. Kamu polisi goblok, dibilang gitu sama neneknya. Burung saya brodol ini. Oke. Bukannya terima kasih itu. Tapi kan pesan moralnya bahwa polisi hadir di sana Harus dengan cepat. melayani apapun. Responnya gitu. bagus Dan kan begitu kita Pak. harus siap untuk diumpat Oke, walaupun kita baik. Mungkin sebelum Kira-kira ke gitu, Pak Edi filosofinya. sedikit saja Pak Ari. Mungkin kalau dari pengalamannya Pak Ari, dari laporan yang masuk dengan SDM yang ada sebenarnya perbandingannya sangat jauh nggak sih? Sehingga Sangat jauh, pihak sangat kepolisian jauh. kita kewalahan begitu sangat Pak. jauh. Contoh saja ya kalau dari laporan polisi reserse saja ya. 350.000 kasus seluruh Indonesia. Oke. Itu 1 tahun ya. 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 Polisi di Indonesia hanya berapa? Berapa ribu yang menangani khusus itu kan. Polisi kita kan 460 ya. Tapi kan itu dibagi-bagi ya. Yang reserse sendiri hanya 23%. Oke.
Padahal Pak, setiap untuk kejadian reserse itu Pak, butuh berapa orang? Yang datang ke TKP, yang manggil, minimal yang 2 orang ya nggak bisa Pak, satu kasus tuh. Kasusnya Pak Sambo kemarin berapa Pak yang untuk pengamanan aja 140. Nah itu dia. Jadi masih SDM-nya ini juga masih kurang begitu ya. Untuk melakukan hal yang maksimal pelayanan publik kepada masyarakat. Saya mau ke Bang Edi. Bang Edi, kalau dari pengamatan Anda, ini sebenarnya kenapa sih masyarakat juga nampaknya bukan malas ya, dalam arti lebih memilih untuk melaporkan atau memberikan aduan kepada Damkar? Apakah karena pertama, tadi kan dikatakan banyak hal sebenarnya ya, tapi apakah mungkin ada indikasi masalah kepercayaan? Banyak masyarakat yang juga takut laporan saya nggak akan diproses nih, nggak akan ada progresnya. Sedangkan kalau masyarakat atau berpikir juga, apakah ini ranah kepolisian? Burung saya hilang, kemudian cincin saya hilang, nangkep pocong, nangkep kucing, anak saya masuk ke toples dan lain sebagainya. Kira-kira apa karena apa masalahnya? Saya kira kalau kita lihat ya, tadi penjelasan Bang Arianto bahwasanya memang ini fenomena ya. Masyarakat melihat bahwasanya pelayanan daripada Damkar itu sungguh cepat ya. Ketika dilaporkan oleh masyarakat kemudian langsung bergerak ya. Bahkan kalau kita lihat sampai ya mobilnya sampai raung-raung ya sampai ke lokasi ya. Dan saya kira itu juga bisa dilakukan Polri ya. Apalagi misalnya Pak Wakapolri sudah menyampaikan bahwasanya merasa betul bahwasanya Damkar itu lebih dipercaya ya. Jadi kalau misalnya udah diketahui seperti ini lebih gampang. Bagaimana caranya ke depan? Polri harus lebih baik dari Damkar. Itu yang kita harapkan ya. Artinya kenapa? Karena Damkar saja bisa. Kenapa Polri tidak bisa ya? Dan ini akan menjadi, saya kira akan menjadi motivasi kepada seluruh jajaran Polri ya, dalam hal bagaimana bisa membenahi pelayanan ke depan ya. Dan kami melakukan pengamatan, termasuk juga melakukan riset ya. Saat ini di berbagai Polda dan Polres di seluruh Indonesia adalah bahkan ada SPKT ya, itu sekarang berubah menjadi Pamapta ya. Bahkan kalau kita lihat dulu namanya 110 itu kadang-kadang diangkat, kadang-kadang tidak. Tapi tadi saya telepon diangkat. Nah, sekarang sudah harus. Kenapa kalau misalnya harus? Karena ketika masyarakat melakukan kontak dengan 110, maka dia punya kewajiban untuk mengangkat itu tidak boleh lebih daripada 3 kali berbunyi. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya polisi itu tidak mengangkat ya, ayo misalnya kita telepon, ting, ting, ting. Lebih dari 3 kali maka telepon tadi itu akan bergerak ke Polda yang terima. Harus seperti itu? Iya, sekarang itu yang diterapkan oleh kepolisian. Aturan itu yang sekarang seperti itu. Iya, jadi ketika masyarakat, kenapa memang? Karena memang harus cepat. Ya, diharapkan dengan adanya sekarang perubahan itu akan ada perubahan besar ya. Yang dulu dikhawatirkan adalah masyarakat itu kesulitan. Bang Edi, tadi kan Anda mengatakan kalau 110 3 kali nada dering tidak diangkat dialihkan ke Polda. Biasanya laporan, kalau saya kan belum pernah melapor ke pihak kepolisian ya, biasanya laporan itu misalnya dari Polsek mana Polres, gitu, atau Polres, itu langsung dialihkan ke Polres itu. Iya, jadi dengan sendirinya itu ada otomatis ya, itu otomatis. Jadi dengan otomatis, ya? Jadi ketika misalnya Polsek tidak ngangkat, maka nanti dia akan pindah ke Polres. Dia tidak diangkat oleh Polres, 3 kali lagi akan ke Polda. Nah, kalau terjadi seperti berarti ada masalah. Barangkali mungkin anggota yang menjaga telepon itu tidur, mungkin tidak siaga. Ya, tidak siaga. Makanya sekarang kalau kita lihat ya, SPKT di seluruh Indonesia itu sekarang ada perubahan besar ya. Dan sekarang kita harapkan itu akan bisa memberikan perubahan-perubahan besar ke depan, sehingga ke depan itu tidak lagi seperti yang dulu-dulu ya. Dan saya kira disampaikan oleh Pak Bang Arianto tadi adalah ini akan menjadi harapan baru masyarakat kepada Polri ya. Harus ada perubahan ya. Kalau misalnya polisi mau dipercaya berarti harus percepat pelayanan. Saya kira itu yang menjadi riset kami. Tapi kan dengan memperbaiki pelayanan juga yang menjadi PR salah satunya adalah memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Artinya kan bagaimana kemudian respon ini bisa mendapatkan respon yang cepat dari polisi, bagaimana kemudian mekanismenya, kemudian bagaimana juga laporan-laporan ataupun perbaikan-perbaikan dari institusi Polri sendiri yang notabene mungkin tadi mengalami keterlambatan dalam respon seperti apa. Kita juga akan bahas ya di segmen selanjutnya. Pak Edi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.